Timnas Indonesia harus gigit jari di markas Australia. JIJS CS dipermak habis-habisan dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari awal pertandingan Garuda coba main agresif tapi malah kecolongan cepat. Babak pertama saja udah ketinggalan 3-0 gara-gara gol Martin Boyle, Nissan Valupillai dan Jackson Irvine. Di babak kedua, luka makin dalam setelah Lewis Miller dan Irvine nambah gol lagi. Satu-satunya hiburan datang dari Ole Romeni yang berhasil mencetak gol buat Indonesia. Sebenarnya Indonesia tuh punya peluang buat unggul duluan. JIJS hampir cetak gol di menit keempat tapi masih bisa ditepis kiper Australia Matthew Ryan. Terus kita dapat penalti di menit ke-8 setelah Rafael Struijk dilanggar. Sayangnya Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor malah kena tiang. Apes banget emang nih Kevin Dix. Gagal cetak gol, Indonesia coba tenang dan main lebih sabar. Tapi malah Australia yang dapat penalti di menit ke-18 gara-gara Nathan Joaon yang kocak banget ngejatuhin Lewis Miller. Martin Boyle yang maju sebagai eksekutor berhasil bikin skor 1-0. Gak lama Australia ngegas lagi lewat serangan balik cepat dan bikin skor jadi 2-0 lewat Nissan Valupillai. Jackson Irvine makin bikin pusing di menit ke-34. Dengan 2 kali percobaan dia berhasil jebol gawang Martin Paes. Babak pertama pun ditutup dengan skor 3-0 buat keunggulan Australia. Masuk babak kedua, Indonesia coba bangkit. Ole Romeni sempat nendang ke arah gawang tapi masih bisa diantisipasi Matthew Ryan. Tapi Australia malah makin menggila. Di menit ke-61, Lewis Miller nambah gol lewat sundulan hasil sepak pojok. Romeni akhirnya nyetak 1 gol di menit ke-78 buat memperkecil skor jadi 1-4. Indonesia hampir bikin gol kedua lewat Eliano Regindres di menit ke-84 tapi masih bisa ditepis kiper. Malah di menit ke-90 Jackson Irvine cetak brace buat nutup laga dengan skor 5-1. Kocak banget. Laga ini jadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru setelah Shin Tae-yong cabut. Tapi hasilnya malah bikin supporter naik darah. Netizen langsung ngamuk di media sosial. Ngerasa kalau PSSI salah besar ganti pelatih di momen krusial kayak gini. Banyak yang bilang mainnya kacau, terus siapa ganti pelatih? Era STY meskipun gak bawa trofi setidaknya lebih stabil. Jarang banget Indonesia kebobolan sebanyak ini dalam satu pertandingan. Ekspektasi tinggi Kluivert malah jadi bumerang. Banyak yang nyindir karma hits hard. Mau hasil instan tapi malah dapatnya begini. Gila. Tagar Eric Oth juga rame karena supporter ngerasa keputusan PSSI gegabah. Ganti pelatih tanpa uji coba, cukup langsung dihajar Australia. Di menit ke-90 saat skor 5-1, supporter Indonesia tampak teriak nama Shin Tae-yong di stadion. Bahkan di Jakarta, STY hadir di acara nobar di Cafe Plus 62 Sudirman. Dia datang telat kena macet. Pas skor udah 3-0 tapi tetap perhatian tertuju ke dia. Saat pertandingan berlangsung, ekspresi Shin Tae-yong katanya datar. Ada yang bilang diem-diem baik. Ada juga yang bilang mukanya kecewa tapi berusaha santuy. Begitu laga kelar, wartawan langsung ngerubungin buat minta komentarnya. Tapi dengan senyum tipis, dia cuma jawab no comment. Jawab ini langsung viral di X. Banyak yang menafsirkan ini sebagai sindiran halus. Netizen bilang Shin diem aja, tapi matanya bilang #Kluivert out. Di lokasi nobar pas skor makin jauh, supporter spontan nyanyiin nama STY seolah-olah minta dia balik buat benerin keadaan. Kocak banget emang. Menurut akun X Ruang Taktik, Australia main disiplin banget pakai skema bertahan 5-4-1. Mereka sabar nunggu lawan buka pertahanan sebelum ngegas. Waktu lawan Jepang pun strategi mereka sama. Saat main di GBK lawan Australia, STY pakai 3 back. Ini alasan kenapa STY dulu main lebih bertahan di GBK. Dia tahu Australia bakal eksploitasi celah kalau dikasih ruang. Gaya permainan Shin Tae-yong emang dikenal fleksibel dan selalu menyesuaikan lawan. Kalau lawannya di atas kertas lebih kuat, dia cenderung main lebih defensif dan pragmatis. Contohnya waktu lawan Argentina, Irak, dan Australia di GBK, Indonesia lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik, sementara Patrick Kluivert lebih memilih pendekatan menyerang penuh. Bahkan lawan Australia yang notabene langganan Piala Dunia, hasilnya timnas malah lebih banyak kecolongan karena pertahanan terlalu terbuka. Kocak emang. Bang Pangeran Siahan bilang, inilah kenapa sepak bola bukan cuma soal nyerang, tapi juga bertahan.
Statistik juga menunjukkan kalau Indonesia sebenarnya lebih dominan dalam beberapa aspek. Tim Garuda unggul dalam penguasaan bola dengan 61% berbanding 39% milik Australia. Jumlah tembakan ke gawang 4 tembakan berbanding 7 milik Australia. Sayangnya efektivitas dan finishing masih jadi masalah besar. Dari segi umpan sukses, Indonesia juga lebih baik dengan akurasi passing mencapai 85% dibanding Australia yang hanya 81%. Tapi tetap aja ya guys, dominasi ini gak ada gunanya kalau diakhiri dengan kebobolan 5 gol. Netizen langsung ngamuk di kolom komentar. Akun Timnas Indonesia, Erick Thohir dan Arya Sinulinga banyak yang nyalahin mereka atas keputusan ganti pelatih yang dianggap ngawur. Underscore Manar Hidayat, Hilgers gak main 3 back di 20, Veldong di NEC juga main fullback, Jai gak bisa main high defensive line di Venezia. Dah gila si Patrick ini, kocak banget. Underscore Tef Langkert, kalau cuma buat diobok-obok Australia mah gak usah ganti pelatih, jauh-jauh ke Eropa di hari Natal, kocak. Underscore Kevin bahas bola, wow lo hibongs, we defend like sports, gila. Bahkan di acara bincang-bincang bola, Coach Justin juga kena bacotan langsung dari fans timnas stadion. Pas dia coba bilang sabar, masih ada Bahrain sama Cina, ada yang nyeletuk, buat apa ganti pelatih? Kamu harus kritis coach, jangan disipaling Belanda dong, langsung di depan orangnya. Indonesia masih punya 2 laga sisa buat buktiin apakah bisa bangkit atau malah makin jeblok. Jepang gak dihitung ya guys karena calculated loss. Supaya ada harapan, Kluivert perlu realistis dan gak maksa main full menyerang kalau lini belakang masih gampang ditembus. Lebih baik pakai formasi yang lebih sesuai dengan karakter pemain. Mungkin balik 3-4-3 atau 3-5-2 seperti RSTY yang lebih stabil saat lawan tim kuat. Yang jelas kekalahan ini bikin masa depan Kluivert di kursi pelatih makin panas.